Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Haja Aminatuz Zuhriyah MPD. Kali ini kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kita yang berjudul Analisis Media Pembelajaran Hardware dan Software pada Kurikulum Pembelajaran PAI di Madrasah di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Sebelum kami menjelaskan tentang materi kami, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Ilham Akbar, yang kedua ada Muhammad Az-Zakil Amin, dan yang ketiga adalah Nurika Doktaviani, dan yang terakhir adalah Dwi Dian Wikati. Oke, langsung saja. Jadi pembahasan pada kali ini ada 5 poin. Yang pertama adalah mengenai media pembelajaran hardware dan software yang dalam hal ini akan dipaparkan oleh Mas Ilham Akbar. Kemudian poin yang kedua ialah tentang karakteristik kurikulum PAI di madrasah oleh saya sendiri Ahmad Az-Zakil Amin dan Mbak Dwi Dian. Kemudian yang poin yang ketiga mengenai media pembelajaran era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 oleh Mas Ilham Akbar. Dan yang keempat yakni analisis media pembelajaran hardware dan software PAI di madrasah era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 oleh Mbak Nurika. Kemudian yang terakhir yakni pembahasan tentang implementasi analisis media pembelajaran hardware dan software PAI di madrasah era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 oleh Mbak Nurika. Baik, itu tadi mengenai bab-bab yang akan kita bahas. Oleh karena itu, mari kita mulai bab pertama yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Mas Ilham Akbar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Akbar. Saya dari jurusan Magister Pendidikan Agama Islam kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai media pembelajaran software dan juga hardware. Sebelum itu mari kita bahas dulu mengenai pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran pada intinya itu adalah perantara atau pengantar sebuah ilmu pengetahuan dari guru kepada para peserta didik. Jika kita dapat menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi saat ini, maka jangkauan belajar kita juga menjadi lebih luas. Terus juga kita mengakses apapun juga lebih cepat. Jadi seperti itu. Yang kedua yakni mengenai media pembelajaran software. Software di sini kita ketahui bahwasanya artinya adalah perangkat lunak. Yang mana perangkat lunak ini yang kita ketahui adalah sebagai otaknya hardware, perangkat keras. Akan kita bahas lebih mendalam di software nanti. Karena apa? Software di sini adalah yang nantinya sering digunakan untuk dijadikan media pembelajaran. Software atau perangkat lunak merupakan suatu perintah program yang terdapat di dalam sebuah komputer. Ketika dieksekusi oleh usernya akan memberikan sejumlah fungsi, sekaligus menampilkan informasi yang diinginkan oleh usernya. Perangkat lunak itu juga sebuah sistem, program, dan juga sebagai otak dari suatu alat atau perangkat tentunya yang memiliki fungsi.
Adapun fungsi perangkat lunak yakni sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan sebagai instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Jadi intinya software ini adalah pengatur berupa program yang mana agar nantinya proses di dalam komputer tadi dapat berjalan dengan sesuai yang diinginkan dan juga diprogramkan oleh software tadi. Software ini berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, software sistem dan juga software aplikasi. Software sistem itu sendiri contohnya adalah CPU. Kedudukan software ini adalah sebagai perantara antara software aplikasi dan juga software perangkat keras komputer. Yang saya maksud di sini CPU bukan CPU-nya sebagai perangkat keras ya, tapi CPU program CPU-nya. Yang saya maksud seperti itu. Yang kedua yakni software aplikasi. Software aplikasi dibagi menjadi dua, software aplikasi serbaguna atau software yang bersifat umum yang nanti menjadikan yang dapat dijadikan kepada hal-hal umum seperti penyimpanan tugas, terus mengotomasikan tugas-tugas individu dan lain-lain. Yang kedua software aplikasi spesifik. Biasanya software aplikasi spesifik ini digunakan dalam teller bank atau yang kita gunakan dalam pengambilan uang di ATM. Itu software atau aplikasi khusus spesifik. Terus kita selanjutnya akan membahas mengenai klasifikasi software yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Dibagi menjadi 4. Yang pertama yakni software pembuat animasi. Animasi di sini dapat berbentuk seperti kuis yang ada di internet itu. Nanti kita setting ada multiple choice, essay itu juga bisa. Terus juga ada Corel, Adobe Flash dan juga Adobe Illustrator, Lecture Maker dan lain-lain. Yang kedua yakni software pembuat video. Software juga dapat digunakan untuk membuat video pembelajaran. Yang ketiga yakni software pembuat animasi 3D. Seperti Lightwave, Wing 3D, Lightwave, Softimage, Cinema 4D dan lain-lain. Yang keempat yakni software sebagai bahasa pemrograman. Dalam bahasa pemrograman di sini maksudnya media pembelajaran tidak hanya interaktif, tapi lebih dari itu media pembelajaran yang dihasilkan dapat mengerjakan perhitungan-perhitungan sehingga lebih bersifat simulasi. Itu tadi penjelasan mengenai media pembelajaran software. Yang selanjutnya yakni media pembelajaran hardware. Jika kita tinjau secara umum, hardware itu kan perangkat keras, hardware perangkat keras. Jadi ya ditarik kesimpulan, hardware ini adalah peranti yang terlihat secara spesifik, secara fisik. Dapat terlihat secara fisiknya, dapat dipegang, dapat digunakan, itu namanya peranti. Jadi hardware itu contohnya ya monitor, keyboard, mouse, dan printer. Itu penjelasannya mengenai pengertian hardware itu sendiri. Tapi pada intinya hardware itu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hardware itu adalah wadah dari software, yang mana nantinya software ini adalah otak atau program yang menjalankan hardware. Lalu hardware ini sendiri adalah penampil dari software atau program yang ingin kita laksanakan atau kita aplikasikan. Perangkat keras atau hardware itu digolongkan menjadi dua. Tapi sebelum itu kita akan membahas mengenai kaitan antara hardware dan juga software. Kita ketahui bahwasanya tadi sudah saya jelaskan, hardware dan software ini adalah wadah dan otak. Ya. Jadi dua komponen ini tidak bisa dipisahkan. Seperti halnya robot. Robot di sini adalah hardware-nya. Perangkat robotnya itu loh. Tapi jika robot itu tidak diprogram atau diberi software atau pemrograman agar robot itu bisa berjalan, berbicara, maka robot itu juga tidak akan bergerak jika tidak bisa diberi program. Jika robot itu tidak diprogram atau diberi software atau pemrograman agar robot itu bisa berjalan, maka robot itu juga tidak akan bergerak jika tidak bisa diberi program. Jika robot itu tidak diprogram atau diberi software atau pemrograman agar robot itu bisa berjalan, maka robot itu juga tidak akan bergerak jika tidak bisa diberi program. Jika robot itu tidak diprogram atau diberi software atau pemrograman agar robot itu bisa berjalan, maka robot itu juga tidak akan bergerak jika tidak bisa diberi program.
Dan juga sebaliknya, apabila program itu tadi tidak diberi robot, yang mana mungkin sebuah program itu bisa nampak pengaplikasiannya. Jika program itu tadi tidak dirupakan di program ke dalam robot, ya udah, maka sebuah software itu tadi tidak dapat disaksikan hasilnya. Seperti itu. Misalkan lagi seperti laptop jatuh. Terus laptop itu tadi hardware-nya rusak, atau laptopnya dalam tampilannya itu rusak, ya percuma, kita nggak dapat melihat hasil dari software yang kita aplikasikan. Dan juga sebaliknya, apabila software dari sebuah komputer rusak, ya hardware-nya tetap nggak apa-apa, tapi kita tidak bisa memprogram sesuatu jika software-nya itu rusak. Perangkat keras atau hardware digolongkan menjadi 4 jenis, yakni perangkat masukan data. Jadi perangkat input merupakan perangkat yang digunakan untuk menerima data atau perintah yang akan diolah di dalam komputer. Yang kedua yakni perangkat pemrosesan data. Setelah data diterima, misalkan sebuah software tadi udah mulai memprogram ya, diterima oleh perangkat keras atau hardware, lalu diproses, yang disebut juga dengan processing device. Di proses ini, alat prosesnya disebut CPU. Jadi CPU tadi bergerak berdasarkan software atau perangkat yang kita program, itu digerakkan oleh CPU. Yang ketiga yakni perangkat penyimpanan data. Setelah diprogram, jika ingin kita menyimpan, bisa kita simpan, karena perangkat keras itu juga dapat menyimpan data. Yang keempat, perangkat keluaran data atau output. Dapat diibaratkan seperti ini. Kita menerima data lewat ketikan kita. Jika kita ingin ngeprint makalah, kita mengetik, diterima oleh komputer. Lalu kita proses ketikan tadi, kita edit, lalu kita apakan. Jika ingin kita simpan, ya kita simpan. Setelah kita simpan, lalu kita print, menghasilkan output sebuah software atau sebuah program yang tadi kita aplikasikan. Jadi seperti itu. Baik, itu tadi penyajian dari teman kelompok saya. Dan kali ini kita akan membahas terkait karakteristik kurikulum PAI di madrasah. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa madrasah itu adalah lembaga formal yang mana di dalamnya lebih menekan atau menitik beratkan kepada ilmu-ilmu keagamaan dibanding ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu yang menjadi keunggulan dari kurikulum di madrasah, khususnya pada materi PAI. Nah, kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah menciptakan siswa yang mampu memahami pelajaran keislaman dengan baik dan kemudian membentuk peserta didik yang memiliki akhlak yang sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, kemudian di sini karakteristik pendidikan agama Islam di madrasah. Ini mengacu kepada perspektif kebijakan pendidikan kurikulum 2013. Dalam hal ini, kurikulum 2013 untuk pendidikan agama Islam di madrasah ada beberapa perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama ya. Di antaranya KMA nomor 2 tahun 2004 tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Nah, peraturan ini kemudian dicabut dan digantikan dengan keputusan Menteri Agama nomor 165 tahun 2014 tentang pedoman kurikulum madrasah 2013, mata pelajaran PAI dan bahasa Arab, yang mana misi terbesarnya adalah pendidikan agama Islam menurut Jamas adalah mengajar
dan membimbing dalam pendidikan agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran di madrasah, kemudian melaksanakan pendidikan agama Islam di kelas, kemudian dengan tidak hanya mentransfer atau memberikan materi saja terhadap peserta didik. Namun di situ diisi juga dengan keterampilan membentuk pribadi peserta didik agar mempunyai akhlak yang baik dan kemudian bercirikan keislaman. Nah, di situ ya titik poinnya. Adapun beberapa materi yang disebutkan tadi yang bersinggungan terhadap materi pelajaran PAI itu sendiri, seperti materi tentang sholat, wudhu, zikir, dan juga berdoa. Nah, di sini yang biasanya dalam pembelajaran itu dilaksanakan di kelas. Namun tujuannya adalah agar bisa dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari untuk peserta didik. Selanjutnya ditegaskan bahwa pembelajaran PAI khususnya ya diharapkan mampu membuat perubahan terhadap sikap dari peserta didik itu tersendiri. Artinya peserta didik dapat mengambil hikmah dari pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh guru PAI. Di antaranya juga agar peserta didik mampu berpikir kritis dan juga mampu dalam kematangan emosi dan kemudian dapat membentuk pandangan hidup bagaimana untuk kedepannya. Nah, ini sebenarnya yang paling penting dalam pembelajaran PAI. Nah, itu tadi. Kemudian materi selanjutnya ialah karakteristik kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam, perspektif kebijakan pendidikan. Nah, jadi kalau yang tadi itu perspektif kebijakan pendidikan kurikulum 2013, nah di sini berdasarkan kebijakan pendidikan. Perubahan yang terjadi seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pendidikan. Setidak-tidaknya ada yang pertama ada faktor internal ya, yaitu pokok dari tujuan pendidikan agama Islam yang belum tercapai. Kemudian dari itu dijadikanlah suatu perubahan yang bertujuan agar siswa dapat mengesahkan Tuhan yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Seperti yang saya sebutkan di tujuan-tujuan sebelumnya. Namun sejauh ini pembelajaran PAI hanya sebatas teori, di mana peserta didik belum mampu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun juga dengan nilai-nilai agama yang hanya menjadi substansi saja dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum pendidikan agama Islam ada beberapa yang disusun dengan memiliki karakteristik sebagaimana yang akan saya sebutkan. Pertama, adanya sikap spiritual, pengetahuan, keterampilan yang seimbang dan mampu mengaplikasinya baik dalam lingkup madrasah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, mengembangkan kemampuan peserta didik yang mampu dalam memahami materi pendidikan agama Islam. Nah, agar mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan baik secara pribadi maupun secara sosial ya atau bermasyarakat. Nah, salah satu contoh yang baik dalam kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilakukan pembiasaan dalam lingkungan madrasah dan juga sikap teladan guru. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan madrasah sebagai salah satu tempat belajar bagi masyarakat, yaitu memberikan pengalaman belajar pada peserta didik. Kemudian yang empat adalah mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan dengan waktu yang cukup optimal.
sehingga memaksimalkan peran keluarga, madrasah, dan juga masyarakat. Nah, yang kelima adalah mengembangkan kompetensi inti dari kompetensi dasar, yaitu kompetensi inti pada tingkat kelas yang disusun secara rinci dan juga kompetensi dasar pada tingkat kelas tersebut. Yang keenam adalah kompetensi inti yang dikembangkan menjadi kompetensi dasar. Nah, kemudian yang ketujuh, memperhatikan prinsip-prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya mata pelajaran di jenjang pendidikan. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan pembelajaran pendidikan agama Islam, yang yaitu tidak hanya berfokus pada sebuah mata pelajaran yang wajib dipelajari, namun juga bagaimana materi pendidikan agama Islam ini mampu meresap dalam diri peserta didik yang kemudian diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi landasan dalam berpikir bagi peserta didik yang kemudian mampu membentuk akhlak yang baik sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, itu ya tadi penjelasan saya terkait karakteristik kurikulum PAI di madrasah. Untuk selanjutnya, di poin-poin selanjutnya ini akan disampaikan atau diteruskan oleh penyaji selanjutnya, yaitu Mbak Dwi Dian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait karakteristik materi pendidikan agama Islam dalam perspektif kebijakan pendidikan. Nah, implementasi dari kebijakan kurikulum 2013 ini tercantum pada Keputusan Menteri Agama atau biasa kita sebut KMA nomor 184 tahun 2019. Nah, ini tentang implementasi kurikulum madrasah. Nah, madrasah ini memiliki 3 satuan pada jenjang pendidikannya, yaitu MI, MTS, dan MA. Nah, pada tiap jenjangnya ini terdapat materi pendidikan agama Islam yang terdiri Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, yang pertama adalah Al-Quran Hadis. Nah, Al-Quran Hadis ini merupakan materi pelajaran pendidikan agama Islam yang mana isinya ini mengenai tata cara menulis dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Di samping itu juga memahami makna hadis secara teks ataupun kontekstual, yang mana kemudian kandungan tersebut yang ada pada hadis bisa dijadikan dasar dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan madrasah sendiri ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang kedua adalah akidah akhlak. Nah, akidah akhlak ini terbagi menjadi 2, yaitu akidah dan akhlak. Jadi kalau akidah ini fokusnya untuk membentuk peserta didik agar memiliki keyakinan dan keimanan yang kokoh sehingga dapat mengamalkan Asmaul Husna. Nah, sedangkan pada akhlak ini fokus untuk membentuk peserta didik supaya mereka ini memiliki akhlak yang baik dan berusaha menghindari akhlak yang buruk. Nah, yang ketiga adalah fikih. Nah, fikih ini merupakan salah satu mata pelajaran PAI juga, yang mana membahas terkait ketentuan suatu hukum dan juga tata cara beribadah serta bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti ini fikih juga bisa diterapkan dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang terakhir adalah sejarah kebudayaan Islam. Kalau sejarah kebudayaan Islam ini fokus membahas mengenai pelajaran yang bisa diambil dari cerita zaman dahulu, mencontoh berbagai figur teladan dan mengaitkannya dengan bidang politik, sosial, dan pendidikan. Misalkan seperti tentang sejarah kelahiran Nabi. Nah, ini masuk pada SKI. Nah, dalam penyampaiannya, PAI ini dibagi menjadi beberapa mata pelajaran terpisah-pisah, yaitu akidah, Quran Hadis, fikih, dan SKI. Jadi
semuanya dalam tingkat satuan pendidikan baik di MI, MTS maupun MA itu terdapat materi pelajaran yang terpisah-pisah. Jadi bukan disebut dalam kesatuan PAI tapi langsung mengarah pada mata pelajarannya. Jadi SKI, fikih, akidah, dan Al-Quran hadis. Nah, kurikulum pendidikan agama Islam ini mengacu pada kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013 yang mana mencakup kerangka dasar, struktur kurikulum, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan agama Islam. Nah, adanya kurikulum PAI di madrasah ini juga berkontribusi dalam mendukung kompetensi lulusan yang didapat dengan kompetensi inti. Nah, kurikulum PAI tersebut kemudian dibagi beberapa mata pelajaran yang menjadi sumber dari kompetensi. Kemudian mata pelajaran tersebut yang merupakan sumber kompetensi ini wajib mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 khususnya pasal 37. Yang menjadi sumber dari kompetensi itu sendiri bukan hanya pelajaran saja, namun juga waktu yang digunakan, beban per minggu, per semester, maupun per tahun. Nah, kemudian beban belajar ini dibagikan pada tiap-tiap mata pelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait karakteristik pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran. Di sini saya mengambil pendapat dari Nita Halida bahwasanya karakteristik pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran ini memiliki 8 poin yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama adalah pendidikan yang sakral. Jadi pendidikan Islam ini mengajarkan segala sesuatu untuk mengenal Allah atas dasar nilai ketuhanan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Jadi dalam PAI itu nanti kita akan diajarkan bagaimana untuk mengenal Allah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua adalah pendidikan yang integratif dan integral. Jadi maksudnya di sini adalah Islam ini merupakan agama yang rahmatan lil alamin, jadi pembawa rahmat untuk semua manusia di dunia. Nah, agama ini itu merupakan penyempurna dari agama sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah ajaran Islam yang integral. Maksudnya di sini Islam ini mengatur kehidupan seluruh manusia mulai dari hal yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Jadi di Islam itu sudah diatur sebaik mungkin dari hal yang paling kecil, yang paling sederhana sampai menuju hal yang paling kompleks tersendiri. Nah, di samping itu juga mengatur hubungan dengan Allah atau bisa kita disebut dengan hablum minallah dan hubungan antar sesama manusia, biasa disebut hablum minannas. Nah, yang keempat adalah pendidikan yang realistis. Maksudnya di sini pendidikan Islam ini merupakan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan berdasar pada nilai-nilai keislaman. Jadi seiring berkembangnya waktu, pendidikan agama Islam itu juga berkembang. Misalkan dalam hukum-hukum yang ada dalam fikih itu juga terus berkembang sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada di zaman sekarang. Nah, tentunya berdasar pada nilai-nilai keislaman. Nah, yang kelima adalah pendidikan yang berkontinuitas. Nah, maksudnya di sini itu seperti contoh pada hadis Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan bahwasanya menuntut ilmu itu mulai dari buayan hingga liang lahat. Jadi belajar itu tidak mengenal waktu dan bisa dilakukan kapan saja, yang mana belajar tersebut bisa membawa manfaat bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi belajar ini tidak mengenal usia, entah masih kecil ataupun sudah tua. Jadi dimanapun berada, berapapun usia, itu harus tetap belajar.
Seperti itu. Nah, yang keenam adalah pendidikan yang seimbang. Maksudnya di sini adalah memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri manusia dan mengimbanginya dengan emosional, fisikal, intelektual, dan spiritual dengan berorientasi pada kehidupan dunia dan akhirat. Jadi di sini kita itu diajarkan bagaimana memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Nah, kemudian diimbanginya dengan emosional, fisikal, intelektual, dan spiritual yang mana semuanya berorientasi pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, yang ketujuh adalah pendidikan yang tumbuh dan berkembang. Maksudnya di sini adalah mengajarkan pengetahuan yang dimilikinya kepada orang lain. Nah, jadi seberapapun pengetahuan yang kita miliki, kita wajib mengajarkan kepada orang lain meskipun itu kita hanya tahu satu ayat atau kita hanya tahu alif ba ta gitu. Nah, kita wajib mengajarkan kepada orang lain supaya pengetahuan kita itu semakin bertambah. Nah, di samping itu juga mengembangkan pengetahuan akan Al-Quran dan hadis pada berbagai ilmu sesuai dengan syariat Islam. Jadi misalkan dalam Al-Quran itu kan contohnya ya tentang penciptaan manusia. Nah, misalkan dalam Al-Quran itu kan juga ada terkait proses penciptaan manusia yang berawal dari segumpal darah dan sebagainya itu. Nah, kemudian kalau dalam kita kaitkan dengan ilmu biologi. Nah, misalkan kalau dalam ilmu biologi itu berawal dari bertemunya sperma dan ovum. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwasanya kekuasaan Allah itu sungguh besar dan tidak ada duanya. Nah, yang kedelapan adalah pendidikan yang global dan internasional. Maksudnya di sini agama Islam ini tidak memandang siapapun, dimanapun dan kapanpun, atau tidak terbatas waktu, baik sekarang, dahulu maupun yang akan datang. Jadi agama Islam ini merupakan ajaran yang berlaku sampai kapanpun dan dimanapun. Jadi tidak terbatas oleh waktu dan tidak terbatas tempat dan tidak memandang siapapun itu orangnya. Seperti itu. Dan yang terakhir, pembahasan mengenai media pembelajaran yang relevan di era 5.0 atau era society. Di sini, yang pertama kita akan membahas peran guru dalam era saat ini. Guru saat ini tidak hanya sebagai center, tapi guru di sini hanya sebagai fasilitator, mediator, agar nantinya murid dapat mengkonstruk pengetahuannya itu sendiri. Jadi bertolak belakang dengan metode klasikal. Ya mungkin pada saat ini masih ada metode klasikal seperti ceramah, jadi guru sebagai subjek. Jika pada saat ini guru tidak sebagai subjek, tapi sebagai fasilitator saja, murid yang mengkonstruk pengetahuan itu sendiri sehingga memunculkan pengetahuan baru. Di sini ada 5 strategi yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran, yakni membantu siswa dalam belajar. Learning to do, melatih siswa untuk mengetahui belajar, proses belajar itu untuk ngapain, dijelaskan. Kita belajar itu untuk ngapain? Misalkan untuk menghafal, untuk mengevaluasi, mengkritisi, seperti itu. Kita melatih siswa agar seperti itu. Yang kedua, learning to know, membantu siswa untuk mengetahui apa yang akan kita pelajari, mengetahui sebuah pengetahuan. Tapi tetap yang mengonstruk awalnya nanti juga murid lagi-lagi. Yang ketiga, yakni learning to be. Kita pelajarin itu untuk jadi apa sih? Untuk menjadikan apa? Untuk memproduk apa? Jadi seperti itu. Yang keempat, yang terpenting adalah learning to live together. Belajar yang mana nantinya akan menghasilkan output peserta didik yang dapat bersosial untuk hidup bersamaan dengan masyarakat dengan baik. Tentunya dengan ditanamkan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, yakni selain membantu siswa belajar,
yakni memberikan siswa itu untuk berkembang dan berprestasi. Jadi tidak melulu di kelas menghafal, mengetahui seperti itu, tapi siswa di sini dilatih untuk berprestasi sesuai dengan kemampuan dan juga bakatnya. Yang ketiga yakni memberikan penguatan pendidikan karakter. Diharapkan apa pendidikan karakter ini? Agar nantinya ketika besar dia tertanam nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan Pancasila. Ini sudah dicanangkan dalam kurikulum K13 yang kita alami saat ini. Itu adalah salah satunya, yakni pendidikan karakter itu ditekankan. Yang keempat, guru itu harus melek teknologi. Melek teknologi. Meskipun pada realitanya guru pada saat ini masih banyak sekali yang belum akrab dengan teknologi. Dan yang terakhir yakni menjadi guru efektif. Guru efektif di sini yang dimaksud adalah bukan guru yang selalu menjadi pusat pembelajaran. Disuruh menulis terus, muridnya disuruh menulis terus, guru ceramah terus, bukan seperti itu. Tapi guru yang dapat menimbulkan pembelajaran itu bersifat interaktif, bersifat kolaboratif, bersifat inovatif, dan juga bersifat pembelajaran yang terkesan berpikir kritis. Jadi murid nantinya diharapkan itu dapat mengkonstruk sebuah pengetahuan baru melewati pemikiran mereka sendiri. Diharapkan seperti itu. Selanjutnya yakni mengenai pembelajaran atau media di era saat ini yang relevan. Jika kita tinjau dari beberapa sumber dan juga kita lihat di realitanya, media pembelajaran di sini adalah media pembelajaran yang relevan, yakni media pembelajaran bersifat ICT. Jadi media pembelajaran yang bersifat teknologi informasi komunikasi itu dibagi menjadi 3. ICT sebagai alat bantu, ICT sebagai sarana belajar, dan juga ICT sebagai sumber belajar. Yang pertama, ICT sebagai alat bantu. Contohnya yakni PowerPoint, gambar, animasi video, audio program, dan lain-lain. Jadi ICT di sini adalah pembantu atau alat bantu kita dalam menyampaikan proses pembelajaran, menyampaikan ilmu pengetahuan. Misalkan pada saat PowerPoint, kita menuangkan poin-poin yang akan kita jelaskan di PowerPoint, lalu kita jelaskan kepada para murid. Itu sebagai alat bantu. Yang kedua, sebagai sarana tempat belajar. Jadi ICT juga bisa digunakan sebagai tempat belajar. Misalkan di e-learning yang kita sudah alami setiap hari, e-learning. Di sini bisa dibuat untuk mengumpulkan tugas, tempat diskusi, dan juga mengupload materi di learning sebagai sarana belajar atau tempat belajar. Dan yang terakhir yakni ICT sebagai sumber belajar. Contohnya seperti ensiklopedia, terus Wikipedia. Di situ kan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang dapat kita akses. Kita tinggal mengetik misalkan pengertian tasawuf menurut para ahli. Di situ akan muncul pengetahuan-pengetahuan yang valid. Apalagi pada saat ini Wikipedia ini sudah dapat dijadikan sebagai sumber literasi, sudah divalidkan. Jadi nggak melulu sumber belajar itu dari LKS, buku cetak, tidak seperti itu. Dapat kita akses juga melalui Wikipedia, Microsoft Encarta, Microsoft Britannica, dan juga lain-lain yang berbasis. Seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya Nurika Dwi Oktaviani akan melanjutkan presentasi kami yang keempat, yaitu analisis media pembelajaran hardware dan software PAI di madrasah, era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang tidak hanya melakukan penyelidikan saja,
tetapi merupakan suatu kegiatan yang terprogram dan terencana yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan melalui pemikiran kritis untuk mendapatkan kesimpulan dari apa yang dianalisis. Dalam kaitannya dengan media pembelajaran, maka analisis media pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menguraikan bagaimana pemilihan suatu media pembelajaran. Pada prinsipnya, tujuan analisis media pembelajaran adalah untuk mengidentifikasi topik dan media pembelajaran yang tepat dan relevan. Proses analisis media dilakukan dengan berbagai tahapan dan pertimbangan. Dalam analisis media pembelajaran melibatkan berbagai aspek. Adapun aspek yang dianalisis antara lain, yang pertama yaitu audience analysis, yaitu analisis difokuskan pada identifikasi latar belakang, karakteristik pelajar, dan keterampilan prasyarat yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua yaitu teknologi analisis. Jadi analisis ini difokuskan pada kemampuan teknologi dalam penerapan media pembelajaran. Yang ketiga yaitu task analisis, yaitu analisis yang difokuskan pada kegiatan yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat critical analysis, yaitu analisis difokuskan pada penentuan keterampilan apa yang ditargetkan dalam penggunaan media. Yang kelima situational analysis, yaitu analisis difokuskan pada identifikasi lingkungan yang kemungkinan memiliki dampak pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang keenam yaitu objective analysis. Apa itu? Yaitu analisis difokuskan pada tujuan-tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketujuh, extend data analysis, yaitu analisis difokuskan pada identifikasi bahan, sumber daya, serta rujukan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah cost-benefit analysis. Analisis difokuskan pada biaya yang harus dikeluarkan dalam penggunaan media pembelajaran. Sebaiknya dana yang digunakan minim tetapi memiliki hasil yang banyak sesuai dengan prinsip investasi. Proses analisis media pembelajaran ini dilakukan dengan mengacu pada langkah-langkah yang telah ditentukan. Ada 4 langkah untuk melakukan analisis media. Yang pertama yaitu identifikasi kesesuaian antara tujuan dengan media yang dipilih. Kedua, identifikasi keuntungan dan kelemahan media. Yang ketiga, membandingkan hasil penggunaan media. Dan yang terakhir adalah mendokumentasikan hasil penggunaan media, baik berupa data fisik maupun data non-fisik. Secara lebih jelas, dapat dikatakan bahwa dalam melakukan analisis media perlu diawali dengan kebutuhan analisis. Setelah guru merasa perlu melakukan analisis, maka guru melakukan analisis dari awal hingga akhir penggunaan media. Lalu guru mendesain ulang media yang telah dianalisis tersebut untuk dikembangkan menjadi lebih sempurna. Dan setelah melakukan pengembangan media, maka media tersebut diterapkan kembali dalam pembelajaran dan selalu dievaluasi. Nah, evaluasi inilah merupakan proses identifikasi, efektivitas, dan efisiensi media yang digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, yang kelima yaitu implementasi analisis media pembelajaran hardware dan software PAI di madrasah, era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Berdasarkan karakteristik kurikulum pendidikan agama Islam sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa pendidikan agama Islam adalah mata pelajaran wajib yang harus diajarkan pada setiap jenjang sekolah maupun madrasah. Pada madrasah yaitu jenjang madrasah ibtidaiyah atau MI, madrasah tsanawiyah atau MTS, dan madrasah aliyah atau MA. Mata pelajaran pendidikan agama Islam di madrasah sendiri terdiri dari mata pelajaran Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam, di mana setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tersendiri. Pada pembahasan kali ini, analisis akan difokuskan pada jenjang madrasah ibtidaiyah atau MI dengan mata pelajaran fikih kelas 4 semester ganjil. Sedangkan media pembelajaran yang digunakan pada analisis kali ini adalah media hardware dan software yang sesuai dengan era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, yaitu e-learning via WhatsApp group dan video YouTube. Langkah pertama yaitu identifikasi kesesuaian antara tujuan dengan media yang dipilih. Pada kesempatan kali ini yang akan dianalisis adalah kelas 4, mata pelajaran fikih, tema sholat idain. Kompetensi intinya adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Sedangkan kompetensi dasar yang akan dianalisis adalah kompetensi 3.1 yaitu memahami ketentuan sholat idain,
Selanjutnya adalah kompetensi dasar 4.1 yaitu mendemonstrasikan tata cara sholat Idain. Sedangkan tujuan dari pembelajaran fikih sendiri adalah pembelajaran fikih merupakan salah satu mata pelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian juga menjadi dasar dalam pandangan hidup seseorang terhadap pembiasaan dalam mengamalkan perintahnya. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan tentang sholat Idain, peserta didik diharapkan mampu memahami ketentuan sholat Idain dan mendemonstrasikan tata cara sholat Idain. Nah, dari kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran serta tujuan mata pelajaran sendiri, maka dapat dipilih bahwa media pembelajaran yang cocok pada saat ini, era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, kemudian pada masa pandemi seperti ini, yaitu adalah media pembelajaran hardware dan software, di mana hardware meliputi ponsel Android, laptop, ataupun komputer yang tersambung dengan WiFi, kemudian softwarenya adalah e-learning via WhatsApp group dan video YouTube. Langkah yang kedua yaitu identifikasi keuntungan dan kelemahan media. Keuntungan dan kelemahan media e-learning via WhatsApp antara lain yaitu yang pertama relatif lebih efisien, kemudian peserta didik dapat belajar atau mereview bahan ajar setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan. Yang ketiga yaitu baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Dan selanjutnya keuntungan dari penggunaan media e-learning adalah hampir seluruh siswa dan kalangan sudah terbiasa menggunakan WhatsApp, sehingga akan memudahkan dalam proses pembelajaran. Sedangkan kelemahan dari media e-learning via WhatsApp antara lain kurangnya interaksi antara guru dan siswa, atau bahkan antara siswa itu sendiri, sehingga di sini kompetensi sosialnya bisa dikatakan menurun. Kemudian tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Untuk mengakses materi pembelajaran, bahan ajar, maupun tugas-tugas harus memiliki akses internet yang baik. Dan yang terakhir adalah guru dituntut harus lebih kreatif mengkolaborasikan sumber dan media pembelajaran yang ada. Sedangkan langkah ketiga adalah membandingkan hasil penggunaan media. Perbandingan ini bisa kita bandingkan dengan media penggunaan yang lain. Misalkan pada analisis kali ini kami membandingkan materi sholat Idain menggunakan media buku cetak dan menggunakan media e-learning via WhatsApp dan YouTube. Pada materi sholat Idain menggunakan media buku cetak, menjelaskan materi mengenai sholat Idain menggunakan media buku cetak akan membuat peserta didik lebih cepat bosan. Hal ini dikarenakan karakteristik peserta didik kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah memiliki tingkat berpikir konkret sehingga guru membutuhkan media yang dapat memberikan pengalaman belajar yang bersifat nyata kepada siswanya. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan media e-learning via WhatsApp dan YouTube, maka peserta didik akan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran karena selain melihat, mereka juga mengamati, kemudian mereka juga mendengarkan dan bisa memahami bagaimana itu sholat Idain dan bagaimanakah tata cara sholat Idain melalui video YouTube dan mereka juga dapat mengirimkan tugasnya melalui WhatsApp. Langkah yang keempat yaitu mendokumentasikan hasil penggunaan media. Dokumentasi ini sangat penting karena dengan melakukan pendokumentasian ini, maka kita akan dapat lebih mudah untuk mengevaluasi media pembelajaran yang kita gunakan. Dokumentasi ini bisa berupa foto, video, screenshot, maupun pesan suara. Dengan melakukan dokumentasi ini, maka proses selanjutnya yaitu evaluasi media pembelajaran akan mudah dilakukan. Baik teman-teman, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.